Masih berbicara mengenai KPK dan juga Ombudsman di sini masih bersama Pak Robert, ada Mas Ferry dan juga Pak Yasin. Saya mau yang menarik dari apa yang disampaikan oleh KPK melalui Pak Nurul Gufron adalah bahwa ada pernyataan KPK tidak bisa diintervensi. Ini sebenarnya kita paham, kita dukung dalam hal penyidikan kasus begitu. Tapi dalam konteks yang dibicarakan kemarin adalah dalam kepegawaian. Nah, sebenarnya apakah ini benar? Mas Ferry, mungkin Anda bisa mengkoreksinya. Apakah ini benar bahwa tidak ada intervensi yang bisa dilakukan juga dalam ranah tersebut? Ya, pertama pernyataan itu tidak benar. Satu, terlihat tidak baca pasal 7 Undang-Undang 19 tahun 2019. Maksud bertanggung jawab pada presiden itu untuk tugas pencegahan saja, tidak tugas yang lain. Sementara kalau soal apakah ombudsman itu mengintervensi tugas dari KPK, ya tidak, karena ombudsman menjalankan tugas ombudsman, KPK menjalankan tugas KPK. Dikenal dengan istilah pembagian kekuasaan atau pemisahan cabang-cabang kekuasaan. Yang mana kerja KPK tidak boleh diganggu ombudsman, yang mana kerja ombudsman tidak boleh dibantah oleh KPK. Ombudsman mengerjakan tugasnya memastikan pelayanan publik, pejabat dan badan tata usaha negara betul-betul melakukan tugas dan kewenangan administratifnya secara baik. Saya heran kalau ada tanggapan dari pimpinan KPK bahwa ombudsman itu mengintervensi, artinya kan tidak membaca Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan, tidak baca Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman RI, ya tidak membaca Undang-Undang 28 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Jadi bagaimana mungkin kita mengandalkan KPK kalau seandainya KPK bicara bertindak tidak berdasarkan ketentuan undang-undang. Ini lebih terlihat emosional begitu Ombudsman RI mengungkapkan masalah-masalah administratif yang muncul dalam pelaksanaan TWK. Yang paling menyedihkan itu di dalam TWK itu ada kontrak kerjasama dengan BKN yang dimundurkan tanggalnya. Jadi ini kan memalukan sekali, KPK yang tugasnya memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, malah menyimpang dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam proses penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan. Ini yang kemudian dikoreksi. Harus diingat juga Mas Timo bahwa ini ada gium dalam pemberantasan korupsi ya, bahwa penyelenggara negara ini bukan malaikat. Ya. Kalau malaikat tidak perlu lembaga yang mengawasi mereka. Dan ombudsman hadir untuk memastikan kinerja-kinerja administrasi, kinerja prosedural itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, yang dilihat oleh, yang coba ingin disajikan oleh pimpinan KPK, seolah-olah ombudsman sedang mengintervensi kinerja-kinerja bidang hukumnya. Ya, misalnya penyidikan kasus, bukan itu yang diperiksa oleh ombudsman. Yang diperiksa ombudsman sekali lagi tes wawasan kebangsaan yang prosedurnya menyalahi aturan, tidak taat azas-azas umum pemerintahan yang baik, di pasal 10 Undang-Undang HP begitu ya, di mana keterbukaan ya niat dan segala macamnya diukur dari prosedur-prosedur yang dilakukan. Tidak ada hubungannya dengan kerja-kerja penyidikan KPK ya. Itu yang sebenarnya tidak bisa diintervensi. Pak Yasin, Anda sendiri memaknai apa yang disampaikan tersebut bahwa tidak bisa diintervensi dan oleh lembaga lain. Ini bagaimana, Pak Yasin? Iya. Di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 sendiri bahwa KPK itu kan melaksanakan kajian sistem administrasi di lembaga publik maupun lembaga pemerintah. Nah, tadi disinggung oleh Pak Amsari bahwa apabila rekomendasi dari KPK tidak dilaksanakan oleh instansi yang sedang dievaluasi, maka dilaporkan ke Presiden, itu berupa laporan. Nah, tidak lupa di dalam pasal sebelumnya bahwa KPK itu lembaga independen bertanggung jawab kepada publik. Bukan lembaga pemerintah seperti kepada presiden seperti
yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi betul itu. Hmm. Jadi dia ya istilahnya itu salah pemahaman. Kalau di bidangnya area itu yang areanya adalah penindakan, memang tidak bisa diintervensi. Oke. Dalam hal yang melaksanakan akuntabilitas, karena dia kan juga layanan di KPK, karena punya fungsi pencegahan. Jadi dia dievaluasi. Pak BPK juga intervensi kepada KPK dikala melakukan evaluasi tentang penggunaan keuangan negara karena KPK menggunakan APBN. Dan juga ombudsman kan juga melaksanakan apakah pelaksanaan kerja di dalam pemberian layanan administratif antara lain melalui TWKI itu melanggar atau maladministrasi atau tidak, melanggar Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang kebebasan untuk memperoleh informasi publik atau tidak dan lain sebagainya. Itu evaluasi oleh ombudsman. Jadi untuk menentukan bahwa agar KPK itu melaksanakan good governance di dalam pelaksanaan tugasnya baik di bidang penindakan maupun pencegahan. Walaupun ini konteksnya adalah dalam hal pelaksanaan layanan publik yang berkaitan dengan pencegahan. Jadi perlu diingat, KPK itu lembaga independen, bebas dari intervensi manapun juga, tapi KPK juga bertanggung jawab kepada publik. Yang tanggung jawab kepada pemerintah nggak ada itu kata-kata itu di dalam undang-undang yang baru pun ya. Undang-undang 19 tahun 2019 nggak ada, bahwa KPK bertanggung jawab kepada pemerintah, nggak ada itu. Jadi mungkin sebagai pembanding yang menyederhanakan itu adalah contohnya dalam anggaran tentu ada lembaga lain juga yang mengawasi pelaksanaan dari anggaran KPK, sama juga dalam hal ini administrasinya juga begitu. Betul ya. BPK itu melaksanakan audit kinerja terhadap KPK. Melaksanakan audit tujuan tertentu atau audit apakah penyimpangan ini atau audit investigasi atau audit tujuan tertentu kepada KPK. Apakah BPK itu juga mengintervensi KPK? Kan juga tidak sesuai tugas dan fungsinya. Sebagaimana juga ombudsman melakukan tugasnya untuk mengevaluasi pelaksanaan dari kinerja KPK secara administratif, itu maladministrasi atau tidak TWK ini. Baik, saya ke Pak Robert. Pak Robert, ya, sebenarnya ini apa yang disampaikan Pak Gufron kemarin, ya mungkin ada yang menangkap apakah memang tidak pernah sama sekali ombudsman memberikan laporan kepada KPK, apakah tidak ada kerjasama dengan KPK, kok seakan-akan memang KPK sendiri, ombudsman tidak pernah memang dilibatkan dalam KPK. Sebenarnya selama ini seperti apa, Pak Robert? Oh, sering Mas Timothy. Pak Yasin juga mungkin tahu ya. Jadi kerjasama ombudsman dan KPK itu berlangsung cukup intensif ya, dengan beberapa kasus yang sudah kita kerjakan bersama begitu. Jadi saya kira bukan karena KPK tidak memahami ombudsman ya. Ini seperti argumentasi apologetik, pembelaan diri gitu ya, mencari-cari yang tidak ke ranah substansi tapi malah kemudian melihat ombudsman-nya, menyalah-nyalahkan ombudsman dan sebagainya. Yang repotnya dia menggunakan ukuran KPK, juknis di KPK, SOP di KPK mungkin ya, itu untuk menilai ombudsman, termasuk misalnya soal keterlibatan pimpinan. Itu salah besar ya. Yang disebut dengan ombudsman itu ya kami, pimpinan ini bersembilan. Dan kami yang punya tugas, kami yang punya fungsi, kami yang punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Tetapi tentu secara teknis saya tidak mungkin melakukan itu secara sendiri. Gitu. Maka dibantu oleh para asisten. Dan jangan lupa, kalau yang dirujuk oleh KPK itu adalah PO tentang pemeriksaan, di sana dinormakan itu bukan asisten ya bahasanya, tapi keasistenan. Keasistenan itu bukan jabatan, bukan pejabat. Dia adalah unit kerja. Di ombudsman unit kerja itu terdiri dari unsur-unsur. Unsur yang sangat penting adalah unsur pimpinan. Saya itu pimpinan pengampu di asistenan 6 yang melakukan pemeriksaan. Dan kemudian di dalamnya ada unsur para asisten. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya kira memang dipakai oleh KPK menilai ombudsman, tetapi dengan standar atau dengan
juknis atau mungkin Oke. struktur di KPK. Itu Oke. dua hal yang berbeda sama sekali, ya, Mas Timothy. Pak Tapi Robert. terlepas dari soal substansi lah, saya kira Ya. Ombudsman hari ini mengambil posisi untuk selesaikan saja soal-soal ini ya di KPK. Ada waktu 1 minggu untuk kami berharap, dan ini harapan terbaik dari Ombudsman, berharap bahwa ini akan selesai di KPK, selesai di BKN. Tidak kemudian secara internal di Ombudsman akan berlanjut kepada rekomendasi, dan juga secara eksternal ini tidak berlanjut kepada pihak-pihak di luar dan di atas dari KPK, yaitu adalah presiden gitu, yang menjadi penyelesai akhir. Itu harapan terbaik kami, Mas Timothy. Ya, seperti kata Pak Robert tadi, ini masih tanggapan atas laporan, sehingga masih bersifat dialogis dengan KPK ya. Ya, tapi penting dipahami Mas Timothy bahwa hak keberatan ini bukan seperti mekanisme banding di pengadilan ya. Sama sekali tidak seperti itu maknanya. Jadi tetap nanti keputusan akhir ada pada Ombudsman untuk menimbang, melihat surat keberatan yang disampaikan oleh KPK, dan kami juga punya hak mutlak untuk memutuskan seperti apa proses selanjutnya. Jadi ini bukan mekanisme banding sebagaimana yang kita kenal di pengadilan, sehingga kemudian ada proses lagi yang dimulai dari nol, tidak seperti itu. Kapan rencananya Pak Robert akan memberikan tanggapan? Nggak ada tanggapan, Mas. Nggak ada tanggapan lagi ya? Berarti langsung rekomendasi begitu setelah ini? Nggak ada tanggapan, hari ini hanya rapat tim gabungan gitu untuk melihat surat keberatan dari KPK itu, dan kemudian melihat isi apa yang bisa kemudian kami pertimbangkan. Yang pasti bahwa satu hal yang saya sampaikan sekarang adalah bahwa rekomendasi itu akan dijalankan, akan dibuat gitu. Kalau dalam waktu kurang lebih seminggu ke depan, tindakan korektif itu tidak muncul dari KPK maupun BKN. Ya, karena memang ada masanya ya untuk melakukan tindakan koreksi itu. Ada tenggat waktunya ya. Masanya 30 hari, ya. Dan selama 30 hari ini kami memantau, kami berdialog, berdiskusi, mencari penyelesaian. Dan kalau kemudian ternyata dalam waktu 30 hari tidak ada tindakan korektif yang sudah kami sampaikan, maka kami berlanjut pada rekomendasi, dan rekomendasi ini ada waktu kurang lebih 60 hari. Jadi kira-kira pas Mas Timothy hitungan waktunya, mudah-mudahan nanti pertengahan Oktober ya ini semua selesai. Kita lihat bagaimana nanti tanggapan dari KPK apa yang dilakukan. Terima kasih Pak Robert Andi Jaweng dari Ombudsman RI, Pak Yasin terima kasih mantan pimpinan KPK, dan juga Mas Ferry Amsari ahli hukum dari Universitas Andalas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kami